sebuah anugerah dari leluhur, membuat Elric Melfinger, sang pewaris kekuasaan dari keluarga penyihir, mempunyai kekuatan untuk memakan devil, telan lebih banyak devil, dan menjadi kuat untuk mengembalikan martabat keluarga yang hancur. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Elric Melfinger bertemu dengan Pangeran keempat Cromhell yang merupakan salah satu pewaris kerajaan. Elric lalu bertemu dengan pengkhianat keluarganya. Elric memberikan pelajaran padanya. Kemudian Cromhell mengajak bekerja sama. Sekelompok asasin menyerang Elric dan Cromhell. Elric berhasil menghindari serangan mendadak musuh. Dalam hatinya Elric bilang, dengan adanya penjaga perbatasan dan pasukan kerajaan di sini, mereka masih berani mencoba melakukan pembunuhan. Elric menggerakkan jarinya. Ia membuat sihir es yang membekukan musuh. Elric mencengkramkan tangannya. Dengan itu Elric menghabisi musuh sekaligus. Aku harus melindungi pangeran. Tapi di sana Cromhell terlihat bisa melawan pasukan yang mengepung. Cromhell mengambil ancang-ancang. Dengan pergerakan cepatnya, ia menghabisi banyak musuh dalam sekali gerakan. Elric yang melihat itu dalam hatinya bilang, benar juga, dia itu Black Lion, aku tak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian kelompok lain datang. Elric bilang pada Mepi, apa mereka semua ingin mati? Dari belakang terdengar suara, siapa yang berani menyerang yang mulia? Para asasin panik, mereka sudah hampir sampai. Blue Lion dan yang lainnya datang, lindungi pangeran. Mereka berhasil menghabisi gerombolan asasin tersebut dan berdiri melindungi pangeran keempat. Dan tak lama kemudian, gerombolan asasin yang jauh lebih banyak berdatangan. Elric dalam hatinya bilang, pasukan kerajaan dan wilayah perbatasan sudah bergabung. Para pembunuh itu maju tanpa tahu akan seperti apa takdir mereka. Blue Lion dan Black Lion bertarung bersama. Elric yang melihat kombinasi mereka dalam hatinya bilang, melawan dua singa sekaligus. Aku kasihan pada para pembunuh itu. Kalau begitu aku juga harus membantu. Elric mengaktifkan Mind Eyes. Ia bisa mendeteksi hawa keberadaan orang-orang yang bersembunyi. Bagus, akan kumulai dengan membersihkan mereka yang bersembunyi. Para pembunuh yang bersembunyi memperhatikan situasi. Ingat, jangan sentuh Blue Lion. Target kita hanya pangeran. Satu orang memberi komando. Mereka maju menyerang. Tapi sihir es Elric dengan mudah menjatuhkan para asasin yang bersembunyi. Satu asasin panik. Elric membidiknya. Satu tembakan esnya mengalahkan asasin tersebut. Mephisto bilang, gaya serangan macam apa itu? Elric menjawab, entahlah, aku juga tidak tahu. Elric terus memberi serangan. Mepi bilang lagi, mereka pembunuh yang menyedihkan. Mereka terlihat hebat, pembunuh yang ahli. Tapi sayangnya mereka bukan tandingan kita. Dalam hatinya Elric heran, tapi siapa sebenarnya mereka ini? Mereka berusaha keras membunuh pangeran keempat. Tak lama Haze datang dan bilang pada Elric, kita tidak bisa menangkapnya. Mereka sudah terlatih sampai ke level itu. Bahkan jika mereka tidak bunuh diri, efek cuci otak akan aktif dan membunuh mereka. Elric bertanya pada kakaknya, apa kau tahu siapa mereka? Organisasi seperti apa mereka itu? Haze menjawab, Red Phantom. Mereka dibentuk belum terlalu lama dan mereka sangat tersembunyi. Elric heran, lalu bagaimana kau bisa tahu? Haze bilang, karena pimpinan kelompok mercenariku adalah musuh bebuyutan mereka. Elric berpikir, organisasi rahasia yang belum pernah terungkap sebelumnya. Sebesar apa kekuatan mereka sebenarnya? Seorang asasin teriak, semuanya mundur. Elric yang menyadari itu mengeluarkan sihirnya, jadi ingin melarikan diri. Kalau begitu aku akan menempelkan familiarku dan melacak kemana mereka pergi. Mereka pasti tidak menduga hal ini. Tak lama terdengar suara, membiarkan misi jadi seperti ini. Inti dari organisasi mungkin akan sepenuhnya tercabut. Elric mendadak heran, suara itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang tidak memiliki aliran mana? Siapa pria bertopeng itu?
Pria bertopeng berkata, "Jadi ini trik kecil yang kau lakukan." Ia mencabut pedangnya dan memutuskan sihir pelacak Elric. Elric panik. Sial, dia bahkan menyadarinya. Cromwell bilang pada pria bertopeng, "Apa kau pimpinan mereka? Siapa sebenarnya kalian? Siapa yang meminta kalian membunuhku?" Pria bertopeng bilang, "Kurasa kau tahu aku tidak akan menjawab itu, pangeran." Cromwell lalu mengeluarkan aura yang menyelimuti pedangnya. "Jika kau menjawab semuanya, itu akan cukup membosankan." Ia datang menyerang. Blue Lion di belakangnya mengikuti. Pria bertopeng berkata, "Dikepung oleh 2 singa, ini tidak akan berakhir dengan baik." Dengan skillnya, pria bertopeng mengeluarkan energi hitam yang bisa menghilangkan keberadaannya. Pria bertopeng bisa dengan mudah menghindari serangan. Pria bertopeng memberi serangan balik, tapi bisa ditangkis. Ia lalu menjauh. "Aku ingin terus bermain, tapi hari ini bukan waktu yang tepat." Pria bertopeng hendak melarikan diri. Scatter and disperse. Sihir es menghalangi pergerakan pria bertopeng. Elric tersenyum. "Kau mungkin bisa masuk ke sini seenaknya, tapi itu bukan berarti kau juga bisa pergi semaunya." Elric mengkombinasikan sihir dengan strong body teknik. Ia siap menyerang dari belakang. Strong body teknik Art Thousand Tiger Shred. Elric memberi serangan, tapi tak bisa mengenai pria bertopeng tersebut. Serangan Elric menghancurkan bangunan di sekitar. Pria bertopeng menjauh. Elric membuat sihir rantai. Pria bertopeng panik. Tidak ada sedikit pun kedamaian. Pria bertopeng berhasil menghindari serangan rantai. Pierce. Elric membuat lantai membeku dan menyiapkan panah es. Pria bertopeng dengan skill kegelapannya bisa menghindari serangan Elric. Haze dari atas siap menghantam dengan palunya. Pria bertopeng menengok. Satu-satunya wanita di Black Skull ada di sini. Pimpinan Melfinger kini bekerja sama. Serangan Haze lagi-lagi bisa dihindari. Pria bertopeng tambah panik. Ini situasi yang tidak terduga. Segala sesuatu menjadi lebih rumit. Kemudian ia dikepung dari segala arah. Mau bagaimana lagi? Sebuah ledakan terjadi. Semua yang menyerang pria bertopeng terpental. Elric heran. Dia bisa memblokir serangan terkoordinasi dari 4 orang. Pria bertopeng itu lalu mengeluarkan 2 pedang dengan aura yang berubah. Dengan skillnya, pergerakannya menjadi tak terlihat seperti hantu. Elric bilang dalam hati, atmosfernya berubah. Beberapa saat lalu rasanya seperti ada hembusan angin, tapi sekarang sama sekali tidak ada angin, seolah menghadapi hantu yang tidak memiliki keberadaan. Blue Lion teriak, "Semuanya mundur." Semuanya kebingungan mencari keberadaan pria bertopeng. Elric berpikir, bahkan Mind Eyes milikku tidak bisa mendeteksinya. Demon Howl lalu keluar. "Bagaimana kau bisa sepayah ini?" Elric berhasil menghindari 1 serangan. Pria bertopeng bilang, "Kau menghindarinya, itu mengesankan." Keberadaannya kembali menghilang, tapi Elric bisa menghindar. Dalam hatinya Elric bilang, "Aku bisa menghindarinya karena intuisi. Tapi jika aku tidak tahu keberadaannya, bagaimana bisa aku menyerang dia balik?" Elric terus menghindar sambil terus berpikir. Pria bertopeng berkata, "Sepertinya kau bisa membaca langkahku." Kemudian banyak pasukan perbatasan dihabisi pria bertopeng. Apa yang terjadi? Semuanya dihabisi dalam sekejap tanpa terlihat. Lindungi yang mulia. Pasukan kerajaan melindungi Cromwell, bentuk perimeter dan buat pertahanan. Satu persatu pasukan kerajaan dan perbatasan dihabisi. Elric tambah panik. "Kami perlu menemukan cara untuk mengatasi ini. Kita perlu informasi soal dia." Elric bertanya, "Kakak, apa kau tahu sesuatu soal dia? Bagaimana kita akan menemukan hantu yang bahkan tidak bisa kita lihat?" Haze hanya terdiam. Mepi bilang, "Dia bukan musuh yang mudah, bahkan aku tidak bisa melihatnya." Elric lalu menyadari sesuatu. Tunggu, bahkan jika dia seperti hantu.
Elric mengaktifkan segel Winter. Dia bukan hantu seperti Mephisto. Swirl, Elric membuat area di sekitar membeku. Jika dia memiliki wujud fisik, maka pasti dia memiliki jejak kaki. Jejak kaki pria bertopeng terlihat, dan ia sedang mengincar Cromwell. Pria bertopeng heran, jadi mereka bisa mengetahui pergerakanku dengan cara ini, tapi itu percuma. Pria bertopeng bisa mengalahkan pasukan kerajaan. Ia kini sendiri siap menyerang Cromwell. Meski begitu, ini tidak akan mengubah hasilnya. Surge, Elric membuat es penghalang. Pria bertopeng langsung melompat dan menghancurkan es. Pria bertopeng kesal. Kau lagi, pertama-tama aku harus mengurusi Melfinger itu. Tapi di sana Blue Lion sudah berada di belakangnya. Beraninya kamu memalingkan pandangan saat aku ada di depanmu. Aku sangat kesal. Serangan Blue Lion bisa dihindari. Dalam hatinya pria bertopeng tambah panik. Pertarungan langsung dengan Blue Lion bukanlah hal yang mudah. Pria bertopeng terus menangkis serangan. Elric dari belakang siap menyerang. Pria bertopeng menengok. Karena dia, aku tidak bisa pergi diam-diam. Kemudian ia melihat pintu dan hendak kabur. Tapi mendadak pria bertopeng heran karena White Knight Augustine menghadang. Pria bertopeng bilang, ini merepotkan, kekuatan besar yang tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. White Knight berkata, semua orang rusuh karena tidak bisa menangkap seekor tikus. Kemudian pria bertopeng menyarungkan pedangnya dan bilang, kalau begini aku tidak akan bisa melakukan apapun. Elric tersenyum. Sekuat apapun dia tidak akan bisa bertindak sembarangan di depan Master. Pria bertopeng lalu berkata pada Augustine, Master, lama tidak berjumpa. Elric sontak bingung, Master, apa maksudnya? White Knight heran, siapa yang kau sebut Master? Pria bertopeng menjawab, di masa lalu ataupun saat ini, aku selalu menganggapmu sebagai masterku. Bukankah kau juga berpikir begitu, Master? White Knight heran, itu bukan urusanku, berhentilah mengacau dan pergi. Dia bertopeng bilang, kau lama mencari murid untuk membawa warisan. Selamat, akhirnya kau menemukan seseorang. White Knight menyiapkan sebuah serangan. Sudah aku bilang itu bukan urusanmu. Jika kau tidak mendengarkanku, haruskah aku membuatkanmu sepasang telinga yang baru? Pria bertopeng menjawab, itu tidak perlu, aku akan pergi. White Knight berkata, jangan berani tunjukkan dirimu lagi. Pria bertopeng hendak menghilangkan keberadaannya dan bilang, jika ada kesempatan lain, aku akan mengunjungimu dengan cara yang benar. Pria bertopeng lalu pergi menghilang. Elric dalam hatinya bilang, karena ini keputusan Master, bahkan pangeran tidak bisa menghentikannya. Si topeng kayu itu dan Master, apa hubungan mereka sebenarnya? Setelah situasi mereda, Cromwell hendak berpisah dengan Elric. Sayang sekali, padahal aku ingin lebih banyak bicara. Elric menjawab, aku rasa kita bisa bicara lebih banyak saat bertemu lagi. Lain kali saat itu kita akan membangun pertemanan yang baik. Cromwell yang mendengar itu kaget. Ia menjawab, strong body teknik yang kau tunjukkan sangat mengesankan. Aku ingin bertarung denganmu saat kita bertemu lagi nanti. Elric hanya tersenyum. Saya akan menantikan hari itu. Cromwell lalu pergi. Tak lama Sean datang. Elric, ayah ingin bertemu dengan kita. Kemudian Elric hendak berpisah dengan Blue Lion. Kalau begitu, kurasa kita harus berpisah di sini. Elric menjawab, sayang sekali, tapi akan sulit untuk Tuan Blue Lion pergi ke Hexagram. Pilihan terbaik kita adalah berpisah di sini. Isabel sambil malu-malu bilang, hati-hati dalam perjalanannya, Elric. Kau juga, Isabel. Melihat itu semuanya meledek. Elric sedikit malu. Sudahlah. Kemudian Elric dan rombongannya melanjutkan perjalanan dengan kereta kudanya. Di dalam gerbong Elric bilang, Master, boleh aku bertanya apa hubunganmu dengan pembunuh bertopeng kayu itu? White Knight hanya tersenyum, anggap saja itu ikatan di masa lalu. Sementara itu di suatu tempat, pria bertopeng kayu kemudian menghampiri seseorang.
Orang di hadapannya bilang, "Kau terlihat sangat percaya diri saat kau pergi, tapi sekarang kondisimu terlihat cukup payah." Orang itu adalah Red Lion bernama Andre Wins. Pria bertopeng kemudian duduk santai di depannya. Andre mendekat dan bilang, "Yang lebih penting, di mana kepala pangeran keempat? Jangan bilang kau datang dengan tangan kosong. Sebelumnya kau sangat menyombongkan diri, hantu yang mengklaim bahwa tak ada hal di dunia ini yang tidak bisa dicuri dan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Tapi sekarang apa yang terjadi?" Pria bertopeng hendak membuka topengnya. Andre bertanya, "Di mana kau menyembunyikannya? Apa kau ingin mengejutkanku?" Orang itu tetap diam. Andre bilang, "Jadi kau benar-benar gagal." Andre meledek, "Kau bilang membunuh seorang pangeran di luar istana akan mudah, tapi lihatlah apa yang terjadi." Pria itu menjawab, "Sialan, mulut terkutukmu itu sangat bermasalah. Ini semua karena Elric Melfinger." Andre heran, pimpinan keluarga Melfinger sekuat itu, bahkan jika dia murid White Knight. Bukankah dia hanya ada di level seorang penyihir? Pria bertopeng bilang, "Semua informasi yang kita dapatkan sepertinya sudah ketinggalan zaman. Melfinger yang kulihat setidaknya ada di level 7 circle dan kemampuan bertarungnya juga mengesankan." Andre hanya tertawa. "Kurasa Melfinger tetaplah Melfinger." Dalam hatinya Andre berpikir, sekarang situasinya mulai kacau karena aku mengabaikan proposal putra mahkota untuk mendukungku dan aku sudah keluar dari perhatian Golden Lion. Saat aku berkata ingin menyerahkan posisiku dan pensiun, apapun itu aku sudah dianggap sebagai pimpinan para pemberontak. Tidak ada ruang untuk beralasan. Jadi entah aku mencuri pangeran keempat untuk membuat kesepakatan dengan putra mahkota, aku takkan bisa memukul mundur tentara kerajaan. Semua tindakan yang kucoba berakhir gagal. Pada akhirnya hanya ada satu pilihan yang tersisa. Di sela pembicaraan tiba-tiba dua demon muncul. Mereka berkata, "Sepertinya misimu gagal. Bisa aku mendapatkan jawabanku sekarang?" Andre mendekat. Dalam hatinya ia bilang, "Karena keputusanku puluhan ribu anak buah yang setia mungkin berakhir mati sia-sia. Tapi sekarang bukan waktunya untuk pilih-pilih. Alasan mereka mencap kami sebagai pemberontak adalah dugaan aliansi kami dengan Demon. Jadi tidak ada pilihan selain memberikan apa yang mereka mau." Andre mengulurkan tangannya. Di sisi lain, Elric kini sudah bertemu dengan Nemester dan memberikan Elric sesuatu. "Aku tahu perjalanan panjang kalian pasti melelahkan, tapi aku memanggil kalian berdua karena ini. Raja telah memberikan perintah langsung untuk Melfinger bergabung dalam perang." Elric membaca surat tersebut, Decree Golden Seal, untuk Melfinger pengikut kerajaan dan sahabat lama, keluarga kerajaan. Dengan ini kuperintahkan. Elric berpikir, sebuah dekret kerajaan yang ketidakpatuhannya dapat dihukum mati karena dapat disalahgunakan. Kediaman bangsawan tinggi memiliki batasan jumlah penggunaannya dan pada Melfinger hanya 2 dekret yang bisa diberikan. Karena itu keluarga kerajaan sudah tidak menggunakan dekret Golden Seal selama seabad. Itu semua karena mereka kehilangan Melfinger dan sekarang mereka menggunakannya lagi. Elric tersenyum kesal. Ini tidak bisa diabaikan. Mepi bilang, ini seperti menggali jebakan dan meminta kita melompat masuk ke dalamnya. Ini tidak berbeda dengan menyatakan bahwa mereka akan menyukai kita. Sean lalu berdiri. "Omong kosong macam apa ini? Melfinger bahkan bukan pengikut Nemester. Ayah, apa kau akan membiarkan ini?" Ayahnya menjawab, "Sean, turunkan suaramu. Aku juga tidak senang dengan sikap keluarga kerajaan ini. Tidak mungkin mereka tidak tahu soal fakta kita dengan Melfinger. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Apa mereka mencoba mengacaukan ikatan kita dengan Melfinger? Tapi ada yang aneh. Aku selalu bertanya-tanya apakah ini memang ditandatangani oleh raja sendiri. Pimpinan Melfinger sepertinya juga menyadari ini. Bagaimana menurutmu?"
Elric menjawab, jika aku melawan mereka, mereka bisa dengan mudah menyingkirkanku dengan alasan diriku yang menghina kerajaan. Tapi di sisi lain, aku juga bisa diseret ke medan perang dan mati dalam sebuah insiden. Menolak ataupun menerima semua itu sama. Di sana Elric hanya tersenyum. Apapun itu, keluarga kerajaan tidak akan kehilangan apapun. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.